Ibnu Bajjah adalah seorang filsuf Muslim Arab terbesar dari Spanyol. Tentang riwayat hidupnya, sebagai pengumpul ilmu hanya sedikit yang dapat diketahui secara lengkap. Memiliki banyak keahlian, ia dikenal sebagai sastrawan dan ahli bahasa yang unggul. Ia pernah menjadi penyair bagi golongan-golongan. Ia juga ahli dalam bidang musik dan pemain gambus yang handal. Dalam bidang obat-obatan, ia amat terkenal, bahkan salah satu dokter yang terkenal yang pernah dilahirkan di Spanyol. Ia juga terlihat dalam bidang politik, sehingga ia dilantik menjadi menteri semasa Abu Bakar Ibrahim berkuasa di Saragossa. Lebih hebat lagi, ia dapat menguasai ilmu matematika, fisika, dan falak. Ia juga banyak menulis yang berkaitan dengan ilmu logika. Ibnu Bajjah adalah seorang filsuf Muslim pertama yang memisahkan antara agama dan filsafat. Meskipun demikian, ia tidak berarti menolak agama. Justru ia menempatkan agama sebagai suatu yang dapat dipahami secara rasional. Dalam filsafatnya, ia mengemukakan hakikat kebenaran dan kebahagiaan terbesar dalam hidup dan cara-cara memperoleh kebahagiaan hidup melalui kegiatan yang melibatkan akal pikiran. Dalam bidang filsafat, kemampuan Ibnu Bajjah setara dengan Al-Farabi ataupun Aristoteles. Ia mengemukakan gagasan filsafat ketuhanan yang menetapkan manusia boleh berhubungan dengan akal soal melalui perantara ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Ibnu Bajjah meletakkan pemikiran bahwa ilmu mengatasi segalanya. Sama seperti pendapat Al-Farabi, mereka hampir sependapat jika akal dan wahyu merupakan satu hakikat yang padu. Selain itu, Ibnu Bajjah juga telah menulis buku yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan jiwa. Pembicaraan tersebut banyak dipengaruhi oleh gagasan pemikiran filsafat Yunani. Oleh karena itu, Ibnu Bajjah banyak membuat ulasan terhadap karya-karya dan hasil tulisan Aristoteles, Galenos, Al-Farabi, dan Al-Razi. Ibnu Bajjah berpendapat bahwa kewajiban para filsuf adalah menyusun masyarakat agar hidup secara wajar serta membebaskan mereka dari kecenderungan hedonitis. Masih banyak lagi pemikiran filsafat Ibnu Bajjah yang tidak diketahui karena sebagian besar karyanya telah musnah. Bagian yang tertinggal dan sampai kepada kita hanya merupakan sisa dokumen yang berserakan di beberapa perpustakaan Eropa. Setelah pandangan filsafatnya jelas mendahului zamannya, sebagai contoh, ia telah lama menggunakan ungkapan manusia sebagai makhluk sosial sebelum para sarjana barat membuat demikian. Begitu juga dengan konsep masyarakat madani yang telah dibicarakannya dalam tulisannya secara tidak langsung. Sesungguhnya Ibnu Bajjah merupakan tokoh ilmuwan yang hebat. Namun kehebatannya tersebut yang mengundang kecemburuan beberapa kalangan yang menyebabkan ia diracuni dan akhirnya meninggal pada tahun 1138 Masehi. Inilah akhir tragis dari seorang filsuf terkenal, Ibnu Bajjah. Pemikirannya mempunyai pengaruh yang besar di Eropa. Tak tanggung-tanggung, pengaruhnya dirasakan oleh para ilmuwan astronomi, matematika, filsafat, bahkan kedokteran. Ini saya ingin menjelaskan salah satu tokoh dari filsafat Islam yang bernama Al-Kindi. Al-Kindi merupakan filsuf berbangsa Arab dan dipandang sebagai filsuf Muslim pertama. Nama Al-Kindi berasal dari nama salah satu suku Arab yang besar sebelum Islam, yaitu suku Kindah. Al-Kindi sendiri dilahirkan di Kufah sekitar tahun 185 Hijriah.
Al-Kindi sendiri mendefinisikan jiwa sebagai berikut. Kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik. Atau kesempurnaan fisik alami yang memiliki alat dan mengalami kehidupan. Dalam hal jiwa, Al-Kindi lebih dekat dengan pandangan Aristoteles. Menurut Al-Kindi, bahwa jiwa memiliki 3 daya antara lain. 1. Daya bernafsu, al-quwah asy-syawaniyah. Yang kedua, daya marah, al-quwah al-ghadabiyah. Yang ketiga, daya berpikir, al-quwah al-aqilah. Daya berpikir ini disebut akal. Bagi Al-Kindi, akal terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu 1. Akal yang bersifat potensial. Yang kedua, akal yang keluar dari sifat potensial menjadi aktual. Yang ketiga, akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Menurut Al-Kindi, bahwa jiwa tidak tersusun, namun mempunyai arti penting, sempurna, dan mulia. Substansi jiwa berasal dari Tuhan. Hubungan jiwa dengan Tuhan sama dengan hubungan dengan cahaya dan matahari. Karya dari tokoh Al-Kindi sendiri ada On First Philosophy, Kitab Al-Manazir Al-Falakiyah, Kitab Mahiyatul Falak, Kitab Risalah Fi. Ibnu Miskawai adalah salah seorang cendekiawan muslim yang berkonsentrasi pada bidang filsafat akhlak. Ia lahir di Iran pada tahun 330 Hijriah dan meninggal tahun 421 Hijriah. Ibnu Miskawai melewatkan seluruh masa hidupnya pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang berlangsung selama 524 tahun, yaitu dari tahun 132 sampai 654 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Miskawai. Pemikiran. Gayanya yang menyatukan pemikiran abstrak dengan pemikiran praktis membuat pemikirannya sangat berpengaruh. Terkadang Ibnu Miskawai hanya menampilkan aspek-aspek kebijakan dari kebudayaan-kebudayaan sebelumnya dan masalah-masalah moral yang sulit untuk diuraikan. Filosofinya sangat logis dan menunjukkan koherensi serta konsistensi. Konsep tentang Tuhan. Bagi Ibnu Miskawai, Tuhan adalah zat yang jelas atau tidak jelas. Jelas karena Tuhan adalah yang hak atau benar, sedangkan tidak jelas karena kelemahan akal manusia untuk menangkapnya keberadaan Tuhan serta banyaknya kendala kebenaran yang menutupinya. Tentu saja ketidaksamaan wujud manusia dengan wujud Tuhan menjadi pembatas. Menurutnya, entitas pertama yang memancar dari Tuhan adalah akal aktif, yaitu tanpa perantara sesuatu pun yang bersifat kekal, sempurna, dan tak berubah. Konsep tentang akhlak. Menurut Ibnu Miskawai, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Karakteristik pemikiran Ibnu Miskawai dalam pendidikan akhlak secara umum dimulai dengan pembahasan tentang akhlak atau karakter atau watak. Menurutnya, watak itu ada yang bersifat alami dan ada watak yang diperoleh melalui kebiasaan dan latihan. Dia berpikir bahwa kedua watak tersebut hakikatnya tidak alami meskipun kita lahir dengan membawa watak masing-masing. Tetapi sebenarnya watak dapat diusahakan melalui pendidikan dan pengajaran. Tentang konsep manusia. Selanjutnya adalah pemikiran Ibnu Miskawai tentang manusia. Pemikiran Ibnu Miskawai tentang manusia tidak jauh berbeda dengan filosof lainnya. Menurutnya, di dalam diri manusia terdapat 3 daya, yakni daya nafs al-bahimiyat atau sebagai daya paling rendah, daya berani al-nafs al-sabuyat sebagai daya pertengahan, dan daya berpikir al-nafs al-natikah sebagai daya tertinggi. Dia sering menggabungkan aspek-aspek Plato, Aristoteles, Pythagoras, Galen, dan pemikir lainnya yang telah dipengaruhi filosofi Yunani. Namun ini bukanlah suatu pengarahan budaya, melainkan usaha kreatif menggunakan pendekatan-pendekatan berbenda ini untuk menjelaskan masalah-masalah penting. Mengenai psikologi dari tokoh saat psikologi Islam yaitu Abu Zaid Ahmed Ibnu Sahal. Ia adalah ahli geografis, matematikawan, dokter psikologi dan ilmuwan. Lahir pada tahun 850 Masehi di Samistian di provinsi Balkh, Khorasan Besar, adalah murid Al-Kindi. Ia juga mendirikan sekolah pemetaan terestrial di Baghdad. Al-Bakri diyakini sebagai orang pertama yang mendiagnosis bahwa penyakit mental dapat menyebabkan penyebab psikologis dan fisiologis. Ia adalah orang pertama yang menggambarkan 4 jenis gangguan emosional: ketakutan dan kecemasan, kemarahan, dan agresi.
kesedihan dan depresi, dan obsesi. Dalam psikologi Islam, konsep kesehatan mental dan kebersihan mental diperkenalkan oleh Abu Zaid al-Bahri yang sering mengaitkannya dengan kesehatan spiritual. Dalam karyanya Masali al-Abdan wa al-Anfus, rezeki bagi tubuh dan jiwa, beliau adalah orang pertama yang berhasil membahas penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tubuh dan jiwa. Dia menggunakan istilah al-tib al-rohani untuk menggambarkan kesehatan spiritual dan psikologis, dan istilah tib al-qalb untuk menggambarkan pengobatan mental. Ia mengkritik banyak dokter pada masanya karena terlalu menekankan bahwa penyakit fisik dan mengabaikan penyakit psikologis atau mental pasien, dan berpendapat bahwa karena konstruksi manusia berasal dari jiwa dan tubuhnya, maka keberadaan manusia tidak akan sehat tanpanya. Istibak, jalinan atau keterikatan jiwa dan tubuh. Al-Farabi dipandang sebagai filsuf muslim pertama yang menghadirkan filsafat sebagai sesuatu sistem yang kohen di dunia Islam. Secara umum, karya-karya Al-Farabi yang beragam dan luas dapat dikategorisasikan dalam topik. Yang pertama, metafisika dan kosmologi, yang kedua, psikologi dan kejiwaan, dan yang ketiga, logika dan filsafat, termasuk di dalamnya itu matematika dan filsafat alam. Selain Aristoteles dan Ptolemeus, dari berbagai tulisannya kita melihat beberapa pemikir lain yang berpengaruh pada Al-Farabi, diantaranya adalah Plato, Alexander Apollosius, Galen, Proclus, dan Porphyrius. Adapun pengaruh Al-Farabi pada generasi kemudian dapat dilihat jejaknya pada Yahya bin Adi, Abu Sulaiman Sijistani, Abu Hasan al-Amiri, Abu Hayyan al-Tauhidi, Ibnu Sina, Suhrawardi al-Maktul, Mulla Sadra, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Selain itu juga terlihat pada para pemikir non-muslim seperti Maimonides dan Albertus Magnus hingga Leo Strauss.